Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yono. Ya, saya mengajar bidang studi PPKN, yaitu di kelas 8 dan kelas 9. Anak-anakku, untuk hari ini yaitu materinya mengenai bela negara. Topiknya Pancasila. Ya, sebelum membahas mengenai topik hari ini, Bapak mau nanya. Kalau saya tanya, apa kabar kalian semua? Jawabnya, alhamdulillah, tetap semangat. Yes, begitu ya. Oke. Anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, tetap semangat. Yes. Nah, gitu. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini yaitu topiknya mengenai Pancasila. Ya. Saya mau mengambil gambar. Anak-anak, gambar apa ini? Pasti tidak asing lagi, ya. Ini adalah gambar apa? Ya, gambar apa ini? Gambar pasti yang nyebut Pancasila. Ada yang nyebut burung Garuda. Mana yang Pancasila? Mana yang burung? Oke, ini Pancasilanya ya. Ini Pancasila. Kalau ini burung. Ada menyukai burung kan? Ada yang punya burung tidak? Ya, pasti ada yang punya burung. Oke, sekarang membahas mengenai Pancasila. Oke, sebelum saya lanjutkan, diharapkan tujuan pembelajaran ini adik-adik semua nanti apa sih tahu arti Pancasila itu apa? Ya, fungsi Pancasila. Apa fungsi Pancasila? Ya. Sekarang Bapak nanya, apa arti Pancasila? Ya, Pancasila. Nih, Pancasila. Apa arti Pancasila? Panca artinya 5. Sila berarti asas atau dasar. Berarti dasarnya ada 5, asasnya ada 5. Nah, itu Pancasila. Ya, tidak asing lagi bunyi Pancasila. Saya yakin untuk anak-anak semua pasti sudah banyak yang hafal ya bunyi Pancasila. Ya, bunyi Pancasila. Ya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi mengenai arti Pancasila, ya, arti Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah sebetulnya sudah dimuat di Berita Negara nomor 12 tahun 1968. Ya, bunyi Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Nah, sekarang Pancasila itu adanya sejak kapan? Bunyi Pancasila itu. Nah, bunyi Pancasila ini sebetulnya mengenai Pancasila ini sejak kapan adanya? Nah, kalau lihat bunyi Pancasila, nilai-nilainya, ya, nilai-nilainya adalah sejak zaman Kerajaan Majapahit. Ya, Kerajaan Majapahit. Maka di dalam burung Garuda ini ada Bhinneka Tunggal Ika. Dulu zaman Kerajaan Majapahit adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Ya, tetapi bunyi Pancasila dulu memang tidak ada, tetapi nilai-nilainya sudah ada sejak zaman kerajaan. Oke, lanjut ya. Tadi apa fungsi Pancasila? Ya, fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara.
ya, sebagai apa? Dasar negara. Ya, jadi apa arti dasar negara? Dasar negara adalah sebagai pedoman hidup seluruh warga negara Indonesia, sebagai cita-cita yang luhur, sebagai cita-cita yang luhur bangsa Indonesia. Nah, dasar di sini adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Dasar untuk mengatur penyelenggara pemerintah negara, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya, itu Pancasila. Juga Pancasila sebagai pandangan hidup, ya, pandangan hidup. Pandangan hidup apa? Pandangan hidup bangsa. Ini fungsi Pancasila. Yang kita lihat, apa arti pandangan hidup? Contohnya seperti apa? Ya, adik-adik pasti sudah hafal semua. Sila 1. Bagaimana pandangan makna dari pandangan hidup? Misalkan sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maka arti sila 1, maka bangsa Indonesia percaya, beriman, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya yakin adik-adik semua ini adalah siswa yang beriman semua, bertakwa semua kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, nanti untuk calon siswa baru SMP Negeri Ranca Bungur, bagaimana aplikasinya sehari-hari? Nanti kalau kalian sudah masuk, untuk pengamalan sila 1, mungkin nanti contohnya ada kalian sholat berjamaah, membaca Al-Quran, ada sholat duha, ada sholat Jumat, ada pengajian Jumat pagi. Nah, ini aplikasi sila 1, bahwa percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana makna dari pandangan hidup tersebut? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Maka setiap manusia mempunyai derajat yang sama. Bagaimana sebagai siswa SMP Ranca Bungur? Maka nanti kalau dalam kelas, maka derajatnya sama. Ada yang bapaknya pegawai, ada yang bapaknya petani, ada yang bapaknya pedagang, maka derajatnya sama, tidak boleh membeda-bedakan, nggak boleh membuli, nggak boleh mengejek sesama teman. Itu adalah mengamalkan sila kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga ini apa makna dari pandangan hidup sila ketiga? Ya, makna dari sila ketiga ini yaitu adalah rela berkorban, punya kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia. Ya, aplikasinya di mana? Penerapannya sebagai siswa SMP Negeri Ranca Bungur di mana sila ketiga ini? Ya, misalkan contoh seorang siswa nanti ikhlas, ya, ikhlas rela mau kerja bakti sosial di SMP Ranca Bungur. Contoh lagi, piket sesuai jadwal. Ini bagian dari sila 3. Ya, sila 3. Ya, atau mungkin ada yang orang tuanya meninggal. Ya, orang tuanya meninggal, ternyata nanti ada anak OSIS yang muter minta sumbangan. Ya, sumbangan nanti sana 2.000, 5.000, ya 1.000 gopek. Nah, itu macam-macam itu. Nah, itu bagian dari
mengamalkan sila. Ya. Yang selanjutnya, sila keempat, ya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana? Maka sebagai bangsa Indonesia tidak boleh memaksa kehendak orang lain, mengutamakan kepentingan negara. Ya, perlunya musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat. Nah, bagaimana penerapan untuk siswa SMP Ranca Bungur? Sila keempat, nanti ada contohnya pemilihan ketua kelas, pemilihan OSIS. Ini bagian dari aplikasi kalian memaknai sila keempat, ya, itu. Nah, kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini untuk bangsa Indonesia, ya, berani mengembangkan perbuatan yang luhur, ya, dengan cara kekeluargaan gotong royong, bersikap adil, ya, menghormati hak orang lain. Ini contohnya sila kelima. Bagaimana penerapannya untuk siswa SMP Negeri Ranca Bungur? Ya, ini adalah contohnya. Misalkan, ya, misalkan di kelas ada kerja bakti, ya, kerja bakti, ya. Ini maka bisa dilakukan dengan gotong royong, bisa. Mungkin selain kerja bakti, ya, mungkin ada yang misalkan ikut nanti di PMR, ya, pramuka, maka perlunya gotong royong sesama warga Indonesia, sesama teman. Untuk adik-adikku semua, nah, ini tadi mengenai Pancasila. Jadi adik-adik semua, calon siswa SMP Negeri Ranca Bungur tidak disuruh hanya menghafalkan Pancasila saja, tetapi bisa mengamalkan Pancasila, ya, mengamalkan Pancasila. Karena negara Indonesia ini cocoknya dasarnya apa? Pancasila, ya, sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Terima kasih anak-anakku semua. Untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya memberi materi mengenai bela negara, di situ ada topik mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di sini saya ingin memberi kuis kepada adik-adik semua. Pertanyaannya, apa fungsi Pancasila? Nah, sebutkan kalau yang cocok menjawab paling pertama maka akan mendapatkan reward. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.